Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Madiun dimanapun Anda berada. Senang sekali saya David bisa kembali menemani Anda di program Dialog Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Magetan. Nah, seperti biasa ya, Dialog Jaksa Menyapa senantiasa menghadirkan diskusi yang membahas topik serta isu menarik seputar hukum yang terjadi di Madiun Raya ya. Dan untuk tema pada pagi kali ini ya, kita akan membahas tentang peran bidang intelijen dalam menangani bullying. Nah, bagaimana perbincangan kita pada pagi ini? Tentu saja ya, hari ini agak berbeda. Kita hadir langsung di Kejari Magetan di gedung pertemuan. Kali ini narasumber kita spesial ada Ibu Nur Amin SH selaku jaksa fungsional. Selamat pagi Bu Nur. Selamat pagi menjelang siang Mas David. Kabar baik Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Semangat ya untuk edukasi pendengar dan juga pemirsa ya. Selalu semangat. Selalu semangat. Oke. Dan juga pemirsa dan juga pendengar ya, sebelum kita membahas topik lebih lanjut ya, izinkan saya untuk mengundang para pendengar bergabung dalam dialog kita pada pagi ini lewat saluran WA kita di 0811 3669907. Atau pendengar juga bisa langsung bergabung via telepon kita ya di 0351 459 198. Kita juga hadir ya secara live ya juga di kanal resmi YouTube kita di RRI Madiun, dan juga kita hadir secara digital juga di aplikasi RRI Digital. Jadi bagi para pendengar dan juga pemirsa yang sudah punya aplikasi RRI Digital bisa langsung mengikuti dialog kita pada pagi ini. Dan tentu saja selain Bu Nur dan juga saya nggak sendiri, saya ditemani rekan saya ya yang lama nggak jumpa, ada Nanda. Selamat pagi Nanda ya. Halo, selamat pagi David. Kabar baik ya Nanda ya. Alhamdulillah. Selamat siang Bu Nur. Siang, pagi apa Mbak siang Nanda. sebenarnya? menjelang siang ya Ibu ya. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Oke, Ya, hari Mbak ini Nanda. tema kita bullying ya. Iya, David. tentang pencegahan bullying, Mbak. Ya benar. Oke David, ini ya Bu Nur, perundungan atau bullying ini masih jadi masalah sosial yang sangat mengkhawatirkan ya Bu ya. Iya, betul sekali. Bahkan data dari UNICEF tahun 2024 mencatat bahwa 41% pelajar berusia 15 tahun mengaku pernah menjadi korban bullying, baik dalam bentuk ejekan verbal, pengucilan sosial, kekerasan fisik, hingga serangan di dunia maya atau yang disebut sebagai cyberbullying. Seperti itu. Nah, Bu Nur, menurut kejaksaan sendiri, seberapa serius sih sebenarnya masalah bullying ini di sekitar kita, di masyarakat kita, Bu Nur? Iya, begini Mbak Nanda ya, sebenarnya mungkin dari dulu sampai sekarang tuh bullying sudah terjadi ya. Betul, dari masih kita kecil. Ya. Namun karena ini faktor juga kecanggihan teknologi dan juga mungkin kecanggihan dari mungkin masyarakat yang semakin ini gadget gitu ya. Iya, jadi bullying ini menjadi masalah yang perlu ditangani dengan serius karena efeknya ini sekarang juga sangat berdampak sangat negatif untuk korban. Iya. Ya begitu. Sangat serius sangat memprihatinkan kalau saya pikir. Jadi bisa mungkin bullying ini kita cegah. Jadi bukan kita semata-mata menindak, namun melakukan pencegahan sebelum ini bertambah semakin parah atau mungkin bertambah banyaknya korban-korban bullying. Ya, jadi sebelum bertambah lagi korbannya, karena akhir-akhir ini juga makin banyak ya David ya. Bahkan sampai yang ada yang viral baru-baru itu ya, Bu, sampai meninggal dunia. Mungkin kan dulu kasihan. David juga sering ejek-ejekan ya sama teman-teman di sekolah Saya ya. sendiri juga pernah jadi korban bullying, Mbak. Oh iya Ibu, nanti boleh cerita waktu masih ya. kecil, iya benar. Mungkin sebelum lebih jauh sih Bu Nur ya dan juga Nanda ya, mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa dan juga pendengar ya. Apa sih bullying itu biar nanti pendengar nih nggak bertanya-tanya. Ini terkategori bullying nggak yang saya lakukan? Mungkin bisa dijelasin dulu Bu apa itu bullying. Iya.
bullying itu adalah merupakan perbuatan yang mana pelaku itu memberikan mungkin ucapan-ucapan kotor atau perbuatan yang sangat berdampak negatif, misalnya bisa menarik diri, tidak percaya diri, mungkin bisa kekerasan fisik, bisa juga ucapan-ucapan kotor yang tentunya membuat korban itu malu. Gitu. Jadi jenisnya ada beberapa ya Ibu yang ada beberapa bullying ya, baik dari verbal, dari fisik, cyberbullying cyber tadi juga bisa, dan tentu saja bahkan sampai ke pelecehan seksual seperti pelecehan itu. Seksual, ya. Gitu. Kemudian seringkali para pelajar ini lebih ke pelajar ya sebenarnya Bu ya, bullying ini seringkali terjadi sepantaran gitu, bahkan mungkin ke kakak kelas, ke adik kelas bisa terjadi. Oh, jadi senioritas seperti itu ya mungkin Bu ya? Seperti itu bisa. Mungkin mereka masih belum memahami, mereka pikir mungkin hanya bercanda biasa. Itu ya yang mungkin yang perlu dipahamkan lagi gitu ya Bu ya. Bagaimana tanggapannya Ibu terkait ini? Mungkin dari pihak kami ya, ini bullying ini perlu penanganan serius dan pencegahan serius. Mungkin dari segi korban itu seperti yang diungkapkan Mbak Nanda tadi, bahkan bisa sampai meninggal dunia atau bahkan korban itu bunuh diri bisa karena dibully, tidak kuat dibully seperti itu. Jadi kalau menurut kami ya bullying ini ya itu perbuatan yang harus sebenarnya tidak harus dihukum karena biasanya pelaku juga sepantaran, masih usia anak-anak kan seperti itu. Jadi sebisa mungkin kami cegah dengan cara seperti Jaksa Menyapa di radio-radio seperti ini. Terus Jaksa masuk sekolah, di sekolah-sekolah dan di pesantren-pesantren. Dan mungkin penyuluhan di kecamatan atau desa seperti mengumpulkan ibu-ibu PKK itu bisa mencegah perbuatan bullying gitu. Jadi yang diperlukan adalah memahamkan anak-anak bahwa bullying itu bisa juga masuk di dalam kategori tindak pidana sehingga bisa dihukum gitu ya, ada undang-undang yang mengatur begitu. Bahkan sebenarnya yang membuli pun dulu juga korban ya David ya. Iya, biasanya dia pengalaman pribadi akhirnya dia membuli kepada orang lain lagi. Membalas seperti mungkin itu. Ya. Iya. Jadi seperti disinggung tadi dari Bu Nur ya. Bahwasanya ini biasanya pelakunya atau korbannya juga itu yang sepantaran gitu ya. Nah, bagaimana sih Bu nanti pendengar dan juga pemirsa ini bisa membedakan ini masih dalam kategori bercandaan ataupun ini sudah dalam kategori ini udah bullying. Nah, membedakan antara dua sisi ini seperti apa sih Bu? Ya, kalau untuk membedakan bercandaan itu kan hanya sekali dua kali. Namun kalau bullying itu sudah hampir setiap hari atau mungkin lebih dari 3 kali dan pelaku itu mengajak teman-teman yang lain untuk melakukan yang dibilang bercandaan tadi kepada korban seperti itu. Jadi dilakukan secara terus-menerus dan itu bukan dilakukan dia mengajak lagi orang lain untuk mengikuti apa yang dia perbuat kepada korban seperti itu. Itu sudah termasuk bullying. Pastinya mereka membuli itu ke hal-hal yang si anaknya agak kurang seperti itu ya. Iya, biasanya ini mungkin kepada anak si A yang orang kaya mungkin membuli ke si A yang kurang mampu atau mungkin yang kurang pintar itu dibully seperti itu bisa terjadi. Jadi gitu. di sini adalah karena adanya perbedaan begitu ya Bu ya. Karena ada perbedaan karena memang kita ini berbeda-beda ya, ada yang kaya, miskin dan sebagainya. Itu akhirnya ujung-ujungnya jadi bercandaan, jadi bahan bully seperti itu. Tapi biasanya itu juga faktor dari keluarga itu, pendidikan dari orang tua juga mempengaruhi, mungkin kurang perhatian dari keluarga sehingga anak tersebut bisa menjadi pelaku bullying atau mungkin memang karakter anak itu sendiri yang memang harus lebih ini ya gitu dalam pendidikan bullying. Dari faktor agama juga bisa jadi banyak faktor yang sebagai latar belakang kenapa dia membuli temannya seperti itu. Bisa dari faktor belakang keluarganya, baik dari dia sendiri yang mungkin pernah melihat atau mungkin dia merasa kuat, merasa lebih. Betul seperti itu. Jadi kalau misalkan sebagai sisi orang tua Bu ya, itu mungkin ya pengalaman dari Bu Nur juga ya, sebagai orang tua,
bagaimana kita berinteraksi sama si anak nih, biar si anak ini kalau misalkan dia kategori pembuli ataupun dia jadi korban bully. Pertama korban deh, bagaimana sih agar si anak ini kita bisa tahu bahwa anak ini ternyata ada gelagat korban bullying. Itu ada ciri-ciri khusus nggak sih ketika anak mengalami bullying, Bu? Biasanya ketika seseorang anak menjadi korban bullying itu ciri-cirinya mungkin sering marah tanpa sebab di keluarganya maupun di teman-teman bermainnya atau di lingkungannya, terus mungkin menarik diri, tidak percaya diri, atau bahkan mungkin nilainya di sekolah menurun. Itu sebagai orang tua tuh harus kita lebih peka begitu, menanyakan kenapa nilainya menurun, atau mungkin yang dulunya ceria sekarang jadi pendiam. Nah, kita itu harus bertanya karena bisa jadi dia menjadi korban bullying. Ya, sebagai orang tua harus memperhatikan hal tersebut ada perbedaan sikap seperti itu di rumah. Iya, bisa jadi loh anak yang pintar itu dibully, bisa jadi karena yang membuli itu mungkin merasa lebih kuat oleh mungkin merasa tersaingi. Yang pintar itu mendiam, bisa jadi dia lebih pintar tapi menjadi korban bully, bisa. Apalagi kalau pintar terus enggak boleh dicontekin ya, Bu. Iya. Kalau dicontek jangan ya. Bagi para pendengar, Mas, nyontek itu nggak boleh nggak diperbolehkan ya. Jadi itu Bu ya, nggak mesti yang kan biasanya bullying itu timpang kuasa nggak sih? Ada yang lebih berkuasa, ada yang kurang berkuasa gitu ya. Jadi dia membuli yang si kurang ini. Jadi seperti Bu Nur bilang tadi, yang pinter pun itu bisa jadi korban bully ya. Mungkin karena dia kurang pinter tapi mungkin anaknya kurang mampu. Jadi yang kurang pinter, anaknya orang kaya merasa percaya diri, dia mencari lebih kuasa, lebih kuat, dia bisa membuli yang pinter gitu kan, bisa memutarbalikkan fakta seperti itu. Dia punya banyak anggota kan gitu, bisa membuli sama yang pinter tadi gitu. Kan kasihan kalau seperti yang di akhir-akhir ini di Tangerang Selatan itu ya. Nah, itu sampai meninggal itu kan karena fisik ya, bullying secara fisik. Ya, kekerasan di kepala. Iya, itu sangat memprihatinkan seperti itu. Ya. Kalau di Magetan sendiri Bu ya, lingkup kerja dari Kejari Magetan sendiri, ada nggak sih selama ini ya yang sudah masuk ke Kejari terkait kasus bullying, Bu? Insya Allah di Kejaksaan Negeri Magetan yang dari kepolisian belum ada yang dinaikkan laporan tentang bullying. Namun kalau kami dengar informasi di kepolisian sudah ada laporan korban bullying salah satu SMP di Kecamatan Mauspati yang mana pelakunya malah gurunya sendiri. Tapi kayaknya ini belum tahu ya, sudah dinaikkan ke kejaksaan SPDP-nya atau belum. Nah, kami tidak tahu, itu yang membuli justru gurunya sendiri. Malah gurunya sendiri. Iya. Harusnya sekolah jadi ruang aman bagi anak tapi didik ya. Terbalik ya. Nah, jadi anak jadi tidak mau sekolah malah gara-gara dibully gurunya kan, jadi memprihatinkan ya. Ya, tapi belum sampai ke Kejaksaan Negeri Belum. Masih ditunggu prosesnya. Masih itu. Iya, laporan di kepolisian Magetan. Jadi kalau sebagai guru Bu, itu tadi ya sekilas mungkin kasusnya masih berjalan ya. Kita nggak mungkin lanjut membahas itu karena masih dalam proses gitu Bu ya. Sebagai guru untuk menanggulangi ya, untuk agar sekolah seperti Nanda bilang tadi menjadi ruang aman bagi murid untuk belajar, guru harus seperti apa Bu kalau misalkan ada gelagat-gelagat murid yang mengalami pembulian ataupun murid yang menjadi pelaku pembuli gitu Bu? Ya, kalau misalnya sebagai guru melihat mungkin anak-anaknya itu sebagai pelaku dan sebagai korban ya, tentunya kalau bisa secara intern dulu di BK ya, kalau memang itu akibatnya sudah sangat parah untuk bagi pelaku, itu bisa dilaporkan ke Dinas PPKB dan PPA ataupun mungkin orang tuanya, sama-sama orang tua bisa dipanggil ke sekolah untuk menangani kasus yang sudah terlanjur terjadi ini, seperti itu. Jadi sebisa mungkin jangan dulu di ranah hukum karena ini kan ranahnya anak-anak ya. Jadi untuk efek jera mungkin bisa dilakukan pembinaan terlebih dahulu begitu. Dan tentunya dari kejaksaan sendiri sudah cukup agresif ya terhadap
terhadap ini apa sosialisasi terkait bullying ini di sekolah-sekolah melalui Jaksa Menyapa Masuk Sekolah ya. Jaksa Masuk Sekolah sudah sangat sering dilakukan gitu ya Bu ya. Jadi memang harus kerjasama dengan kerjasama para guru. Cara kami seperti itu karena tidak mungkin kami menindak secara hukum semuanya pelaku-pelaku. Jadi kalau bisa memang ya dicegah melalui penyuluhan di PKK, mungkin ya ke kantor-kantor kelurahan atau mungkin di radio seperti ini dan di sekolah-sekolah. Memang harus intensif ya, harus terus-menerus. Iya. Biar selalu ingat gitu loh. Bahkan kadang kalau kami penyuluhan itu di sekolah-sekolah tuh ada pelaku yang tidak sadar dia sudah membuli temannya itu tidak sadar. Bahkan korban pun juga dia malah ketawa dibully gitu loh. Kadang seperti itu. Iya. Jadi malah nggak sadar nih antara pelaku dan juga korban mereka nggak sadar Bu ya. Itu sudah kategori bully ya. Justru di sini peran bidang intelijen dalam menangani bullying itu memahamkan mereka. Iya, pemahaman yang betul. membuli nggak sadar, yang dibully juga nggak sadar. Karena dikira bermain ejek-ejekan tadi bercanda. Padahal kan ini ya itu membekas apa yang kita merasa sebenarnya tidak pas dengan hati kita itu sampai kapanpun kan akan membekas gitu ya. Dan itu nanti bisa jadi juga ke kesehatan mental segala ya Bu ya. Betul, iya. Apalagi anak Gen Z sekarang katanya agak ini ya kesehatan mentalnya agak rapuh seperti itu. Iya. Gennya juga sudah berubah kan, jadi sekarang beda dengan zaman dahulu gitu. Bahkan zaman dahulu pun sebenarnya sudah ada itu bully itu, tapi kan tidak seperti sekarang media-media kan viral gitu ya. Jadi sekarang ya lebih ini lagi gitu. Kalau ada perbuatan seperti itu lebih cepat tersebar gitu loh. Ya ini perannya juga media sosial sangat berperan ini dalam mendukung pencegahan bullying. Pencegahan ya. Harusnya digunakan untuk sisi negatif positifnya gitu. Karena mereka juga main game pun kadang juga ada terselip di situ ya Bu. Iya, betul. Game yang ada kekerasan seperti itu ya Bu. Nah, kalau tadi kan kita bahas sejauh ini itu kan bully dalam tahapan verbal dan juga fisik gitu Bu ya. Memungkinkan gitu Bu, karena seperti disinggung juga tadi ini sudah eranya media sosial. Apakah mungkin bully itu bentuknya dalam dunia digital? Itu memungkinkan nggak Bu? Atau itu juga termasuk juga kategori bullying ketika dilakukan di ruang-ruang digital? Ya, karena ada undang-undang yang mengatur, yaitu di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2018 yang sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang transaksi elektronik ya. Itu di situ diatur juga hukuman untuk pelaku yang melakukan bullying melalui media digital itu. Ya banyaklah, kita tidak bisa sebutkan, bahkan itu saja padahal belum tentu dilakukan oleh korban. Nah, itu bisa dikategorikan dengan bullying karena menimbulkan efek yang mungkin mental karena mungkin merasa malu karena sudah diupload di media sosial seperti itu gitu. Hati ya Bu ya. Iya, jadi meskipun dilakukan di dunia digital itu juga merupakan termasuk bentuk bullying ya, dalam bentuk bullying digital ya. Jadi bullying ada macam-macam nih, dari verbal, fisik, digital dan juga pelecehan seksual tentunya Bu ya. Jadi sudah banyak kategori. Nah, sebelum mungkin masuk ke tadi Bu ya, seperti Bu Nur sudah bahas sedikit terkait undang-undang juga dampaknya seperti apa. Mungkin sebelum itu Bu ya, dampak bullying paling kelihatan dari korban itu apa aja sih Bu? Ya paling kelihatan kalau yang tidak terlalu parah ya, itu biasanya si korban tuh jadi minder gitu. Kalau di sekolahan atau mungkin di lingkungan rumahnya mungkin dia menjadi minder dan mungkin sulit untuk berkomunikasi dengan yang lain, merasa takut, mungkin sering marah, merasa ketakutan, merasa cemas itu tadi. Kalau yang paling parah ya itu tadi, katanya kemarin ada yang sampai bunuh diri tapi di luar Magetan ya. Terus kemarin ada yang sampai mengiris lengan tangannya, itu ada sekitar 400 siswa itu katanya ya akibat dari bullying. Ya, jadi kalau bahasa anak sekarang tuh anxiety kali Bu ya, anxiety-nya berlebihan, kecemasan berlebihan gitu ya.
Oke, Nanda dan juga Bu Nur ya, perbincangan kita semakin menarik. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya, kita perlu jeda sejenak untuk kita minum sebentar ya biar nggak kering-kering gitu ya. Tetap bersama kami di Dialog Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Magetan. Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Bersatu kita maju, membangun komitmen baru, sehati menjaga diri demi kejayaan institusi. Jaksa Menyapa, sahabat masyarakat, membuka diri, wujudkan sinergi. Hukum yang sejati tidak berjalan sendiri. Tunaikan bakti, masyarakat menanti. Jaksa Menyapa, berjalan bersama. Jaksa Menyapa, ada di tengah Anda. Tinggalkan masa lalu, sambutlah era baru. Jaksa Menyapa, sahabat kita semua. Membuka diri, wujudkan sinergi. Hukum yang sejati tidak berjalan sendiri. Tunaikan bakti, masyarakat menanti. Jaksa Menyapa, berjalan bersama. Jaksa Menyapa, ada di tengah Anda. Tinggalkan masa lalu, sambutlah era baru. Jaksa Menyapa, sahabat kita semua. 99,7 MHz RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya David dan juga Nanda, dan tentunya Bu Nur ya di Dialog Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Magetan. Masih semangat ya Bu Nur dan juga Nanda ya? Semangat. Masih semangat ya. Oke, mungkin ini sih Bu, lebih lanjut lagi ya. Tadi kan kita sudah ngobrol di awal, di seksi awal. Apa itu bullying, apa sih tanda penyebabnya dan juga apa sih tanda-tanda ketika jadi korban maupun pelaku gitu ya. Mungkin untuk sesi kali ini kita membahas dampak Bu ya. Dampak pembulian itu mempunyai dampak apa aja sih? Mungkin bukan bagi tadi kan sudah dijelaskan ya untuk korban ya. Mungkin dampak bagi yang menyaksikan gitu Bu. Ada nggak sih dampak bagi yang menyaksikan ketika ada tindakan pembulian? Ya, kalau dampak untuk yang menyaksikan itu terlebih seharusnya itu harus dari apa yang dia saksikan itu dia mempunyai kewajiban sebenarnya. Dampaknya otomatis dia akan merasa tertekan dengan apa yang dia saksikan itu. Pasti dia merasa ya ampun kasihan kan seperti itu. Jadi dia sebenarnya harus segera melaporkan mungkin kepada gurunya, kepada orang tuanya korban, atau mungkin kepada teman-temannya yang lain yang bisa mencegah perbuatan dari temannya tersebut, begitu. Karena dia sendiri tentu merasa tertekan dengan melihat temannya dibully kan seperti itu. Jadi dia juga punya efek negatif untuk mentalnya sendiri, begitu ya. Jadi memang bullying ini sangat
kejam ya Bu ya, bisa dibilang seperti itu. Karena ke mental ini, larinya ke mental. Jadi gitu. korbannya tuh nggak hanya yang kena, yang dibully, tapi juga yang melihat. Yang melihat juga gitu. Itu, ya. Jadi kalau bisa ya, yang melihat itu punya keberanian untuk melaporkan kepada mungkin gurunya, mungkin orang tuanya pelaku atau mungkin orang tuanya pelapor seperti itu. Nah, sepertinya yang sangat perlu digarisbawahi adalah kata berani nih Bu. Karena sebagian besar yang melihat itu ya ikut takut tidak ya Bu ya. Berani. Tidak berani untuk melaporkan, melihat juga takut, cemas. Apalagi kalau sampai melaporkan nanti dia jadi kena. Nah, itu gimana Bu itu? Nah, itu mungkin peran orang tua, mungkin bagi korban juga harus mempunyai keyakinan dan mempunyai keberanian untuk melawan temannya yang membuli dia sendiri. Nah, itu misalnya memang agak sulit ya, karena dia mempunyai faktor mungkin tingkat kekuasaan di bawah dari pelaku kan, seperti itu. Jadi ya kita harus melaporkan gitu. Dan atau mungkin kita ambil sisi positifnya dari bully itu. Misalnya contoh dulu saya sendiri ini yang jadi contoh. Jadi korban bully, ibu saya misalnya jadi penjual gedok misalnya. Saya tuh dipanggilnya tiap hari sama pelaku itu gedok-gedok gitu ya. Jadi saya bilang saya diem aja. Oh iya, belum tentu nanti kalau kita sudah sama-sama besar, saya akan kamu panggil begitu gitu. Jadi saya harus punya semangat untuk menunjukkan bahwa yang kamu panggil gedok itu besok itu jadi orang berhasil. Tapi alhamdulillah karena katanya orang dibully itu kan didolimi ya. Jadi doanya orang terdolimi kata cepat dikabulkan. Alhamdulillah saya jadi yang sekarang ini, dan sekarang sama-sama tua nggak mungkin dia manggil saya gedok lagi kan gitu. Jadi diambil nilai positif. Tapi kalau cowok biasanya yang dipukulin atau mungkin suka dibully dengan cara dipukul yang setiap hari dipukul gitu ya. Kalau saya anjurkan kepada adik-adik yang menjadi korban bully itu ya berani melawan, gantian dipukul gitu untuk menunjukkan bahwa saya juga kuat gitu loh. Jadi tidak terus-menerus menjadi korban bullying. Semakin jadi takut semakin ini ya Bu. Iya, terutama pokoknya perlawanan kepada pelaku pembulian seperti itu harus dilawan dengan keberanian yang penuh gitu. Jadi stop bulinya, iya gitu. Jadi ini ya Bu ya, apa namanya, kalau misalkan jadi korban fisik gitu ya, mau nggak mau ya kita harus melawan gitu Bu ya. Mau nggak mau harus berani. Kalau kita diam ya semakin semakin dibully, bukan tambah mereda tapi malah menjadi gitu ya. Dan juga seperti Bu Nur bilang tadi ya, kalau misalkan bullyingnya bersifat verbal gitu ya, atau kata-kata kayak Bu Nur tadi dipanggil geduk gitu ya Bu ya. Dilawan dengan kata juga bisa Mas. Dengan kata, kamu juga tembakau misalnya, penjual rokok gitu. Jadi jangan didiamin gitu, harus dilawan gitu ya. Atau bisa juga seperti cara Bu Nur tadi ya, dibuat motivasi. Belum tentu loh kamu yang manggil saya geduk lebih sukses nantinya gitu ya. Harus gitu dibilangin dengan kata-kata juga. Jadi dia biar sadar gitu loh. Gitu. Jadi apalagi itu tadi ya, ada mantra ajaib. Orang zolim itu doanya sering diijabah gitu ya. Jadi hati-hati gitu ya. Oke Bu, kalau misalkan kita berani melaporkan gitu ya, apa sih yang disarankan dari kejaksaan ketika ada acara jaksa masuk sekolah gitu ya? Menghimbau para guru itu mungkin membuka lapor kontak lapor ketika ada kasus pembulian, biar teman-temannya berani nih, biar teman-temannya juga yang melaporkan itu enggak dibully juga sama pelaku nih. Apa sih yang disarankan kejaksaan kepada sekolah-sekolah agar meminimalisir adanya pembulian gitu Bu? Ya itu tadi, ya betul itu tadi Mas David ngomong itu segera melaporkan ke guru BK sehingga pelaku segera dipanggil dengan korban gitu. Bahkan kalau perlu orang tuanya. Jadi ada perhatian khusus dari keluarga untuk anak pelaku pembulian ini, yang mana biasanya orang tua yang selalu mengawasi dan memberi ibaratnya
awas kamu besok ndak tak kasih uang saku kalau masih membuli temanmu, kan bisa seperti itu. Ya. Jadi harus punya keberanian gitu, khususnya korban dan teman-temannya yang melihat. Jadi jangan didiamkan perbuatan bullying gitu. Ya, mendorong anak-anak untuk berani. Iya, seperti itu. Bu Nur, di Magetan ini ya Bu Nur, kan banyak juga terdapat pondok pesantren, nggih. Nah, ini apakah ada perbedaan di situ antara pondok pesantren dan juga sekolah yang biasa? Karena apakah mungkin di pondok pesantren lebih tinggi tingkat bulinya karena lebih lebih beragam budayanya gitu loh, Bu. Kan ada yang dari luar kota, ada yang dari luar pulau, dan mereka jadi satu di situ, ketemu tiap hari pagi sampai malam seperti itu. Apakah di Magetan pernah ada laporan gitu dari pondok pesantren mungkin? Ada laporan, tapi bukan bullying sih, cuman salah satu pondok pesantren ini ya itu anak korban terus menerus jadi pelecehan seksual dari pelaku yang sesama jenis. Itu kan bisa jadi bullying karena si korban dia tidak berani mengatakan kepada siapapun dan dia diam saja dilakukan pelecehan seksual itu. Dan ya itu kita tidak bisa karena hanya satu itu laporannya kan. Kalau di pondok pesantren yang lain saya yakin pasti ada ini bullying. Karena tapi ya lebih tertutup. Jadi karena laporannya tidak sampai ke kepolisian. Makanya kami tidak bosan untuk meskipun tidak ada laporan, kami tetap memberikan penyuluhan kepada pondok pesantren tentang bullying karena meskipun dengan cara seperti ini kita bisa mengetahui dan memantau secara langsung dengan anak-anak dan bertanya secara langsung di situ tanpa adanya rasa tekanan seperti itu. Apakah ada yang menjadi korban bullying misalnya ditanya seperti itu, buktinya anak-anak juga banyak yang mengangkat tangan dan banyak tertawa, berarti kan ada sebenarnya. Jadi, tapi tidak sampai dilaporkan. Anak-anak lebih merasa nyaman dengan teman-teman kejaksaan ini, jadi mereka berani lapor. makanya kita itu di pesantren pun kita tetap juga memberikan penyuluhan tentang bullying. Iya, jadi kita tetap memberi dorongan agar kalau ada perbuatan bullying meskipun di pesantren jangan takut untuk melaporkan. Iya, kejaksaan tetap merangkul mereka memberikan rasa aman biar mereka berani. Iya, karena kalau di pondok kan biasanya sama pengasuhnya itu dicegah untuk biar menjaga nama baik pondok gitu. Jadi kita tetap memberi dukungan, jangan takut seperti itu gitu. Jadi enggak menjadi halangan Bu ya, meskipun di kasarannya di pondok itu lebih tertutup gitu ya daripada pendidikan umum pada umumnya gitu ya. Jadi tetap kejaksaan meminta untuk korban itu tetap melapor gitu Bu ya. Kira-kira kalau misalkan melapor itu kan juga agak susah Bu kalau anak pondok gitu ya. Apakah kejaksaan juga membuka line aduan gitu ya untuk menangani atau untuk meminimalisir adanya pembulian gitu Bu? Ada sih di kita, tapi jarang yang melaporkan tindak pidana itu ke kejaksaan online secara online ya gitu. Jadi mungkin ya kalau di pondok pesantren itu mungkin dihimbau untuk tidak melaporkan hal-hal seperti itu karena nanti akan membawa nama buruk pondok. Nah, kan kalau kita memberi dorongan pasti seandainya anak-anak itu berani kan bisa melapor keluar pondok dengan alasan apa. Itu kalau sudah parah seperti yang sudah kami tangani yaitu pembulian seksual sesama jenis ini kan melaporkan ke orang tuanya yang melaporkan ke pihak kepolisian. Begitu. Bu Nur, kalau untuk pelaku yang masih di bawah umur ini kan cenderungannya semua masih di bawah umur ya Bu ya, baik pelaku ataupun korban. Betul. Nah, ini biasanya proses hukumnya seperti apa ya Bu, kan masih di bawah umur ini? Iya, ini karena ada undang-undang lex spesialis, undang-undang khusus yang mengatur pelaku anak. Jadi meskipun dia itu melakukan tindak pidana, upaya penjara itu adalah upaya terakhir. Jadi tetap kita semacam restoratif justice, kalau yang namanya di kami itu diversi. Jadi kalau bisa mengembalikan keadaan seperti semula. Jadi ke pelaku ini tidak dipidana dan korban ini kembali mentalnya pulih seperti sebelum dibully. Jadi
dilakukan perdamaian dengan cara itu tadi diversi seperti itu. Kalau tidak bisa di kepolisian, di kejaksaan. Kalau tidak bisa di kejaksaan, di pengadilan. Seperti itu harus dilakukan diversi. Kalau prosesnya sendiri untuk dengan sekolah seperti apa? Kan ada orang tua yang merasa dirugikan ya, orang tua korban bully ini. Nah itu sekolah seharusnya bagaimana, Bu? Ya, pasti kalau ini terjadi di sekolah, kami akan memanggil para pihak yang berkaitan, yaitu tentunya kepala sekolah dan atau mungkin gurunya BK seperti itu. Kalau yang tadi saya sampaikan tidak berhasil sampai di pengadilan, barulah kita sidangkan seandainya ada perkara bullying yang tidak terima orang tua pelaku ini karena berefek sangat buruk terhadap anaknya misalnya, ya kita larinya setelah tuntut dan putus itu juga tidak memenjarakan pelaku ini. Untuk efek jera mungkin ke pondok pesantren selama 1 tahun, mungkin untuk dibina atau mungkin pembelajaran atau pelatihan di pembimbingan anak seperti itu. Tetap belum bisa dipenjara karena di penjara itu bagi anak kan juga bisa berefek sangat negatif. Jadi bisa ke larinya ke itu pelatihan seperti itu yang membuat dia itu sadar seperti itu untuk efek jera gitu. Agar lebih baik lagi ya Bu ya. Iya. Jadi kalau misalkan itu Bu ya, si anak pelaku nih ya, kaitannya ketika melalui proses hukum itu sama seperti proses hukum pada umumnya atau ketika pelakunya ini si anak, apakah ada yang beda proses hukumnya Bu? Ya tentunya sangat beda sekali ya Mas ya. Kalau tadi di tingkat diversi tidak berhasil, otomatis kan di persidangan itu proses hukumnya sama caranya dengan sidang seperti orang dewasa, tapi tata caranya yang berbeda. Misalnya tidak memakai toga, ruangannya pun juga di ruang persidangan anak yang nyaman, ada hiasan-hiasan dinding, dan cara menyidangkan pun bukan seperti menyidangkan orang dewasa. Jadi seperti kita rapat seperti biasa yang membuat pelaku dan korban itu merasa nyaman. Seperti itu. Jadi berbeda Bu ya untuk menghindari perlakuannya meskipun dia pelaku, kita perlakukan sebagai seorang anak pada umumnya. Seperti itu. Jadi menghindari dampak psikologis gitu ya Bu ya. Betul. Ketika sudah usai proses hukumnya, psikologis anak ini enggak terganggu ya karena dia masih punya proses yang panjang gitu ya. Nah, mungkin ini Bu, faktor penyebab adanya bullying itu apa aja sih Bu kalau misalkan menurut Bu Nur pribadi? Ya, kalau menurut kami faktor penyebabnya itu adalah kurangnya edukasi anak sendiri itu. Mungkin kurangnya perhatian dari keluarga dan edukasi dari orang tua sendiri. Bahkan faktor penyebab yang lain, dia juga pernah menjadi korban tadi, dan berikutnya mungkin dia merasa ingin punya kekuasaan, punya bahwa saya ini paling kuat di antara kalian, seperti itu loh. Sifat yang menonjol itu tadi gitu faktornya. Karena ini pondasi dasarnya adalah keluarga, apakah juga dilakukan penyuluhan kepada orang tua juga Bu terkait ini? Ya, itu tadi kami memang sebenarnya perlu, cuman kan tidak mungkin kami ke ini satu-satu karena tenaganya kan juga ini, makanya kami itu hanya ke sekolah-sekolah biar gurunya mungkin memberi pemahaman kepada para orang tuanya gitu, ketika pertemuan suatu momen tertentu seperti itu. Iya. Jadi tadi ada yang kurang mendapatkan perhatian gitu Bu ya. Nah, kalau keluarga itu harus bersikap seperti apa sih Bu? Karena sekarang kan zamannya anak tuh juga pegang gadget, kadang tuh udah gadget aja, HP aja. Nah, sebagai orang tua yang Bu Nur terapkan sendiri dalam pola asuh Bu Nur itu seperti apa Bu kita memperhatikan si anak? Ya, yang pertama memberikan edukasi kepada anak bahwa kalau menggunakan gadget itu jangan yang misalnya yang membuat dia sifatnya meniru, misalnya kekerasan, memukul atau membuli atau mungkin seperti itulah yang tidak ini. Terus yang kedua memberi pemahaman secara langsung kepada anak kita bahwa
kita harus senantiasa menjalin komunikasi yang baik kepada teman-teman dengan cara ngomong yang baik, dengan cara saling menghargai, meminta maaf atau mungkin memberi maaf seperti itu, atau mungkin kita memberikan pendidikan agama yang cukup, selalu mengingatkan anak-anak kita kepada Tuhan untuk sholat tertib seandainya Islam. Jadi kita kalau sudah dasarnya sudah kuat, tidak mungkin anak kita itu akan lari dari ini apa yang telah kita ajarkan, seperti itu. Ya pastinya membangun kedekatan ya Bu antara orang tua dengan anak, biar anak itu nyaman dengan orang tua. Nanti kalau sampai ada apa-apa itu berani tadi loh. Nanti orang tua ikut menanggung loh ya, Mas atau Mbak gitu kan. Jadi apapun yang kamu lakukan itu membawa nama orang tua misalnya, seperti itu. Jadi orang tua ya kembali ke karena ya namanya anak dalam masa pendidikan nggak bisa diserahkan full ke guru ya ataupun sekolah. Bagaimanapun waktu di sekolah itu masih sangat terbatas gitu Bu ya, cuman beberapa jam. Jadi peran orang tua itu juga punya andil besar gitu Bu ya. Biar si anak itu enggak menjadi pelaku ataupun juga menjadi amit-amit jadi korban gitu ya. Karena dampaknya ya itu tadi panjang gitu ya, dampak psikologisnya enggak sebentar, enggak seminggu 2 minggu, tapi bisa tahunan sampai dewasa tua, betul. Oke, Bu ya Mas, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya mungkin kita perlu break terlebih dahulu ya. Tetap bersama kami di Dialog Jaksa Menyapa bersama Kejari Magetan. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. 99,7 MHz RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya ya, David dan juga Nanda dan juga Bu Nur tentunya yang di sesi terakhir dialog kita pada pagi ini yang bertemakan peran bidang intelijen dalam menangani bullying. Nah, tadi kita sudah ngobrol panjang ya Bu Nur dan juga Nanda ya, apa itu bullying, apa dampak bullying, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya bullying. Mungkin dalam sesi terakhir kali ini saya buka mungkin ini Bu, ini termasuk pidana nggak sih? Dan kalau misalkan itu termasuk pidana, pasal berapa aja yang bisa menjerat pelaku bullying ini Bu? Ya, tentu saja ini adalah merupakan masuk di pidana. Buktinya tadi ada yang dilaporkan ya, guru yang membuli muridnya sendiri itu ada 2, yang semua di wilayah Maus Pati sana Mbak. Jadi ada yang
guru itu 2 orang itu beda-beda modusnya. Ada yang suka mengata-ngatai terus-menerus kepada muridnya sampai muridnya tidak mau sekolah. Ada yang melakukan kekerasan terhadap muridnya karena sesuatu hal. Nah itu dikategorikan juga bullying. Makanya dilaporkan karena ada undang-undang yang mengatur seperti itu. Kalau korbannya anak berarti di pasal 80 di Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu nomor 14 tahun 2023 tadi. Kalau yang IT yang misalnya mungkin perundungan lewat media sosial. Nah itu tadi di Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang transaksi elektronik itu. Jadi masuk ke pidana ya Bu ya? Masuk di pidana. Untuk ancamannya sendiri berapa tahun Bu kalau misalkan dari undang-undang ini Bu? Undang-undang IT sampai 12 tahun. Oh, sampai 12 tahun ya. Iya. Kalau di pasal 80 tadi berupa kekerasan ya, mungkin yang secara terus-menerus dan hampir sering gitu ya kekerasan itu, atau mungkin bahkan bully berupa kata-kata yang membuat mental tadi ya, menurut mungkin kondisi si korban ini setelah diperiksa oleh ahli psikologi ada pengaruh terhadap mentalnya atau psikisnya itu ancaman pidananya maksimal 3 tahun 8 bulan. 3 tahun 8 iya. bulan. Kalau korbannya anak. Iya. Tapi sejauh ini memang belum ya, karena selalu diupayakan untuk kekeluargaan. Iya, damai itu. tadi itu. Iya. Karena belum tentu memenjarakan anak itu efeknya lebih positif gitu. Jadi sebisa mungkin dihukum di luar penjara seperti bisa itu. Mungkin dibina lagi ya, dibina, semakin baik gitu ya. Jadi kayak kerja sosial gitulah Bu ya. Iya, untuk mengurangi dampak panjang dari proses hukum itu tadi Bu ya. Betul. Untuk ini Bu, tadi sempat disinggung juga ya, guru melakukan kekerasan. Nah, sebenarnya ini sih apa yang harus dilakukan guru ketika si murid ini agak agak bandel gitu Bu ya, tanpa kekerasan biar dia nggak masuk dalam kategori pembulian gitu Bu ya. Bagaimana sih biar si murid ini kembali ke track yang benar gitu Bu? Ya, kalau yang sudah dilaporkan ini bukan kepada murid yang bandel, enggak sih Mas, lebih ke pembulian yang menyangkut pekerjaan orang tua. Jadi anaknya ini seperti itu. Jadi pekerjaan orang tua yang disebut. Jadi dia anak itu merasa minder dan tidak percaya diri gitu. Terus kalau untuk anak yang mungkin kurang ini bagus ya, mungkin bisa dipanggil orang tuanya untuk lebih banyak membimbing dalam belajar di rumah, atau mungkin anak-anak ini diberikan pelajaran tambahan khusus di sekolah seperti itu bisa. Jadi tidak harus membuli muridnya, justru nanti akan menambah lebih parah anjlok nilainya kan kalau dibully seperti itu kan. Iya, jadi dipanggil sama orang tuanya gitu ya, kolaborasi Bu ya berarti ya. Iya, mungkin ditanya apa penyebabnya kok ini kurang ini kan gitu, kurang bersemangat gitu atau gimana gitu. Ya, jadi gurunya ya harus jangan sampai lah ya, apalagi kayak kesannya kan kayak merendahkan pekerjaan gitu kan Bu ya. Jadi si anak minder ya, kasihan si anaknya mau belajar malah mereka harusnya melindungi ya Bu ya. Semua pekerjaan kan baik tapi kalau misalnya anaknya dibully dengan sama seperti saya tadi, ibu saya penjual gedok terus sebenarnya kan baik ya usaha orang tua untuk menyekolahkan anaknya, tapi kalau dibully secara terus-menerus kan kita jadinya ya ampun kok saya jadi kok ibu saya penjual gedok sih, kenapa ibu saya bukan pejabat kan seperti itu ya. Tapi kalau saya waktu itu memang sempat minder juga ya waktu itu, tapi saya terus berdoa gimana caranya saya bisa menjadi orang berhasil dan saya bisa meningkatkan derajat orang tua saya seperti itu. Jadi harus menjadi nilai positif untuk saya bully tersebut gitu. Jadi juga bagaimana mensikapi hal tersebut gitu ya Bu. Maka penting juga pendidikan karakter di sekolah itu betul. Dan di rumah harus seimbang gitu nggih. Jadi jangan hanya akademis aja yang difikirkan, tapi juga kecerdasan emosional. Kayak tadi kan juga bagian dari kecerdasan emosional nggih. Mensikapi bulian tadi dengan lebih semangat lagi.
akan saya tunjukkan kalau aku lebih baik betul. gitu ya. Ya, jadi apa namanya? Mungkin pertanyaan terakhir dari saya sih Bu ya. Mencegah dari sisi keluarga biar si anak ini nggak jadi pelaku ataupun korban. Cara mencegahnya gimana Bu? Untuk biar si anak ini lebih aman gitu ya. Ya, untuk mencegahnya sebagai orang tua ya, saya ngomong sebagai orang tua, memberikan edukasi terhadap anak kita di rumah. Jika kamu dibully, ya kamu jangan minder dan kamu lari, kamu harus melawan. Kalau kata-kata berupa kata-kata, kamu juga lawan dengan kata-kata gitu. Kalau perbuatan misalnya kekerasan fisik, ya kamu nggak apa-apa kalau itu merupakan suatu pembelaan. Saya lawan gitu, biar yang membuli takut. Seperti itu saya edukasinya kepada anak saya sendiri, seperti itu. Jadi kalau kata-kata ya dibalas dengan kata-kata gitu Bu ya. Iya. Kalau fisik ya kembali adu fisik gitu Bu ya. Iya, seperti itu. Jadi harus berani gitu. Jadi biar nggak jadi korban bully ya kita harus Iya. berani. Mau nggak mau Harus gitu. Bu. mau. Tapi juga selalu diingatkan juga jangan membuli seperti Iya, itu Bu, iya ya. betul. Oke, Nanda, nggak terasa ya? Sebagai penutup kayak ini Ah, waktunya sudah di ujung Iya. perjumpaan kita gitu ya. Dikasih kesempatan mungkin ya bagi Bu Nur Betul. untuk memberi penutup bisa harapan dan juga himbauan mungkin kepada para pendengar dan juga pemirsa agar anaknya maupun keluarganya enggak menjadi korban bullying ataupun pelaku pembulian. Monggo Bu. Ya, silakan. Ya, closing statement saya itu yaitu 3 kata, yaitu tingkatkan percaya diri, tingkatkan prestasi, dan stop dibully. Seperti itu. Tagline-nya itu ya. Tingkatkan percaya diri, tingkatkan prestasi, stop bullying, seperti itu. Jadi itu ya, kalau misalkan apa namanya teman-teman ya yang masih sekolah, yaitu tadi ya dari pesan dari Bu Nur ya, selaku jaksa fungsional dari Kejari Magetan ya. Yang pertama kalau misalkan mau menghindari pembulian, yaitu tingkatkan prestasi. Yang kedua tingkatkan apalagi Bu? Kepercayaan diri. Percaya diri Iya. dan juga stop bullying. Jadi menghindari jadi pelaku ataupun korban gitu ya. Oke, pendengar dan juga pemirsa, nggak terasa ya sudah di ujung waktu. Terima kasih kepada Bu Nur ya, dan juga terima kasih kepada Nanda ya yang menemani saya pada pagi ini untuk dialog Jaksa Menyapa bersama Kejari Magetan. Saya David mewakili kerabat kerja yang bertugas. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Saya pamit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.